Aku nampak. Nampak aku. Oke, tanpa memperpanjang waktu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu bagi saya untuk mempresentasikan penerapan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Next, Kak. Konsep inti budaya positif. Di sini ada konsepnya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya di sini saya menyampaikan maksud dan tujuan saya berdiri sini bukan untuk menggurui ataupun sebagai yang lebih, tapi di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Berikutnya, karena sekarang kita sudah masuk pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi dalam profil Pancasila ini dituntut siswa kita mempunyai 6 peran ini. Ya, berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru ini, maksudnya pembelajaran merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi di sini karena sekolah kita merupakan salah satu sekolah inklusif, jadi materi diferensiasi ini saya rasa sangat perlu kita terapkan di sekolah kita. Untuk kebutuhannya, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, Kak. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru sebagai pengontrol murid, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karakter di sini adalah karakter siswa. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus orang dewasa berhak memaksa. Di sini, next, Kak. Paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksud dari ini adalah di sini ada 2 kolam. Yang pertama terdiri dari stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Di mana stimulus ini kita diharapkan tidak lagi memberikan hukuman kepada siswa. Karena hukuman tersebut, walaupun hukuman yang kita anggap itu adalah sebagai mendidik, ternyata yang atas nama hukuman itu ternyata salah. Bagaimana cara kita memberikan stimulus? Nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Yang pertama, stimulus respon. Maksudnya adalah realitas kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi stimulus respon itu kita menganggap kebutuhan kita itu sama semuanya. Tapi kenyataannya untuk sebagai kontrol, kebutuhan kita itu atau kebutuhan anak-anak kita itu berbeda. Jadi jangan disamakan kebutuhan anak-anak kita. Dalam pembelajaran seperti itu juga diminta. Kita tidak boleh menyamakan anak kita itu sama semuanya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara kita mengetahui apa yang harus diperoleh oleh anak, karena kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita beranggapan semua murid kita itu sama. Ternyata teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dengan murid kita. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini maksudnya adalah kita sebelumnya mungkin selama ini kita mengajar sebagai student center, teacher center, yaitu berpusat kepada guru. Kita yang menentukan halaman itu tolong dikerjakan.
Soalnya itu harus dikerjakan, harus sesuai dengan jalan yang diberikan. Bukan begitu, Bu? Ternyata teori ini salah. Jadi anak itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang materinya. Jadi anak itu walaupun bagaimanapun jalan yang dikerjakan, tapi hasilnya sama, itu kita sah saja, Bu. Jadi jangan harus menuntut, oh ini ibu tak seperti ini nih jalannya tadi. Jadi itu mulai dari sekarang kita ubah paradigma itu lagi. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maksudnya di sini kita selalu menganggap anak yang membuat ulah di sekolah, anak ini lagi, kita selalu merasa anak itu. Tapi untuk kontrolnya, disiplin positif. Nah, ini disiplin positif maksudnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau pemikiran kita selama ini tentang disiplin pasti tentang ketepatan waktu, ya Pak? Karena mindset kita selama ini disiplin itu adalah yang melanggar, ya kan, Bu? Berarti yang melanggar aturan sekolah itu udah tak disiplin. Ternyata mindset kita itu tentang disiplin itu salah. Disiplin itu bukan berhubungan dengan waktu saja. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini anak-anak kita itu sebelumnya kita telah mengikuti beberapa workshop. Dalam workshop yang telah kita pelajari dulu, kita diminta memberikan reward untuk anak, ya kan, Bu, untuk supaya anak itu lebih semangat. Ternyata reward ini juga merupakan salah satu hal yang salahnya kenapa? Karena dengan adanya reward, anak-anak tadi belajar bukan karena kemauannya sendiri, karena dia ingin, aku mau dapat hadiah dari kelas 4 dulu ya, karena sekolah kita baru menerapkan nilai-nilai kebajikan universal meliputi yang pertama keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lainnya. Keterampilan hidup atau life skillnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, next, Kak. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dasar dalam rangka agar kebutuhan terpenuhi dengan baik. Next. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Semua kita pasti mempunyai 5 dasar ini. Yang pertama, rasa kasih sayang dan ingin diterima. Sebagai manusia kita pasti ingin disayangi dan ingin diterima. Terus penguasaan, kebebasan, kesenangan, oke, yang terakhirnya adalah kesenangan. Ya, kesenangan, kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup. Ini bertahan hidup karena nggak nampak ya, Bu, ya. Mungkin karena apa? Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Itu poin-poinnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi kalau pelajaran seperti itu mungkin, Bu, selama ini kita tanya sama anak, dia dapat hari ini, besok dia lupa. Itu mungkin salah satu
penyebabnya? Karena dia belajar bukan dari dasar dirinya sendiri, keinginannya sendiri, karena dia ingin mencapai sesuatu atau karena takut. Berikutnya dari motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dengan intrinsik, kalau dengan kemauan dia sendiri, insya Allah apapun yang dipelajarinya pasti akan lama. Oke, next. Nah, ini dia hal-hal yang sering kita lakukan tanpa kita sadari ternyata yang kita lakukan selama ini salah. Berikutnya ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari 3 ini yang sering kita lakukan selama ini, kebanyakan kita selama ini memberikan hukuman. Hukumannya itu, maksud dari hukuman itu kita tidak berencana memberikan hukumannya, Bu ya. Kadang karena melihat perilaku anak itu saking kesalnya kita tiba-tiba, jadi tidak terencana, tiba-tiba bersifatnya satu arah. Kalau dia yang bersalah berarti dia aja, tidak kena yang lain gitu. Terus berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman ini dampaknya itu luar biasa ternyata, Bu. Contohnya hukuman ini nih kita mempunyai pengalaman. Kalau seandainya hukuman ini merupakan hukuman ini ternyata berat bagi anak, jadi momen ini akan teringat terus sampai anak, sampai kapanpun, seumur hidupnya. Jadi bisa kena pada fisik dan psikis. Yang lebih bahayanya adalah psikis. Mental anak akan kena. Ini mungkin yang harus kita ubah untuk kedepannya. Berikutnya konsekuensi. Itu terencana atau disepakati. Konsekuensi ini berarti kita membuat kesepakatan bersama terhadap anak dulu. Ini biasanya kesepakatan kelas. Bisa kita gunakan, misalnya kita membuat aturan ini bersama anak-anak. Apabila anak-anak ini melanggar tanpa kita harus menyebutkan, berarti anak sudah tahu, karena ini dibuat bersama dengan anak-anak. Terus poin berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata walaupun kita buat dengan anak-anak tersebut, poin-poinnya ini kan terjadi ya, Bu ya, di kelas ya Pak ya. Sudah kita buat kesepakatan, tapi masih juga dilanggar. Karena dia merasa waktu dia buat kesepakatan itu dia ngikut-ngikut aja, daripada nggak ada, ya udah buat aja lah. Tapi ternyata tetap tidak membuat anak itu nyaman. Dan berikutnya, sikap guru selalu memonitor sebagai pengawas. Dengan adanya konsekuensi, guru itu sebagai pengawas, berarti melihat siapa yang melanggar langsung. Jadi anak itu yang membuat, karena sikap monitor kita tadi membuat anak-anak kita tidak nyaman, tidak bebas dia. Sedangkan untuk pembelajaran sekarang kita dituntut sebagai guru pembelajaran yang berpihak kepada murid, berhamba bahkan kita kepada murid. Berhambanya maksudnya apa? Bukan berarti kita menyembah murid, bukan, tapi kita harus tahu bagaimana apa yang diinginkan oleh murid kita. Itu yang diminta untuk era sekarang. Terus restitusi. Nah, inilah hal yang harus kita terapkan untuk kedepannya sebagai pengganti hukuman. Restitusi ini maksudnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid-murid yang mempunyai kesalahan bukan harus kita hukum, tapi kita tanya, Bu, kita gali terus, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Terus bagaimana caranya, solusinya? Solusinya bukan kita yang memutuskan, tapi anak itu sendiri. Misalkan contoh kasus kemarin, ada kasus Pudan ya Bu. Ini kasus Pudan yang seri terima, yang seri angkat. Pudan dari kelas 4 memang malas buat tugas ya Bu ya. Baik tugas di rumah, tugas di sekolah tidak pernah selesai. Akhirnya ceritanya kenapa alasan Pudan tidak mau mengerjakan, di situ terungkap karena dia di rumah itu disuruh belajar sendiri. Orang-orang keluarganya sibuk di luar bercerita, saya disuruh masuk ke kamar, Bu, suruh mengerjakan sendiri. Saya nggak mau mengerjakan tugas itu sendiri, saya ingin didampingi, saya ingin diperhatikan. Ternyata di situ kendalanya, di situ masalahnya. Terus saya tanya, kenapa kalau di rumah sekolah? Di rumah sekolah kenapa tidak selesai? Karena kawan-kawan saya cerita, Bu, saya dengarkan.
Boleh. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak, Bu. Jadi kita ungkap ya, sekarang memang mungkin di teori tipis tisu kita ganti ke setebal tisu lagi, sebungkus tisu, jangan setipis tisu. Itu. Jadi itu kata Pudan tuh. Iya, itu kata Pudan. Jadi kita lanjutkan. Kenapa saya mau mendengarkan kawan-kawan saya bercerita, Bu? Saya tanya, kawan yang bercerita itu udah selesai atau belum? Sudah, Bu. Situ kesalahan, di situ Pudan boleh juga ikut cerita, tapi syaratnya harus selesai dulu. Dibilang seperti itu sama dia kan? Itu sendiri yang tidak mau menulis. Memang ini lah. Tapi kenyataan waktu ibu ngajar kemarin dia mana ngerjakan, anak-anak pada aktif bekerja. Iya, memang Gak ada dia yang dengerin. Itu herannya saya. Iya, itu katanya, itu dibilangnya seperti itu. Jadi ternyata kami yang ngajar. iya, saya pernah masuk, karena dia pernah masuk juga di kelas kemarin, pernah masuk jadi wali kelas beberapa satu semester. Memang mau menulis. dia memang kurang peduli. Jadi itu katanya, saya ingin dipedulikan, Bu. Berarti dia ingin perhatian lebih intinya. Jadi saya bilang, kalau seandainya nanti orang tua kamu mau menemani di sekolah, kamu dapat perhatian lebih, apakah kamu mau mengerjakannya? Dia mengatakan mau. Jadi kalau seandainya memang itu keinginannya, berarti kita terapkan aja sedikit. Berarti dia ingin diperhatikan, dia merasa ini mungkin merupakan salah satu juga, Bu, faktor lingkungan, faktor dari keluarga. Rumah tangga tuh. Iya, faktor keluarga ini kan sangat berpengaruh ya, Bu ya. Orang tuanya jarang di rumah. Itu dia dibilangnya, orang tuanya jarang di rumah, sampai di rumah udah malam, itu pun tidak ada ngasih perhatian sama dia. Jadi dia cara menarik perhatian tuh memang kayak gitu. Jadi dia sebetulnya senang orang tuanya dipanggil. Sebagian anak takut orang tuanya dipanggil, tapi dia senang. Senangnya kenapa? Karena orang tuanya nanti akan ada perhatian sama dia. Walaupun perhatian dari orang tuanya itu dalam bentuk kekesalan atau kekecewaan, tapi dia senang karena orang tuanya memberikan perhatian. Itu jadi restitusi ini yang seharusnya kita terapkan lagi, kita ubah lagi, Bu. Berangsur-angsur. Memang kalau teori itu katanya memang mudah teori, memang susah untuk implementasinya. Iya. Terus tapi insya Allah kita berubah sedikit-sedikit ya, Bu ya. Terus proses kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi lagi, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaborasinya itu berarti antara guru dengan murid. Kita sebagai penanyanya, koasnya, kita tanya-tanya, kita gali, dia yang mencari sendiri solusi apa terhadap masalah yang ditimbulkan. Oke, next Kak. Ini dia 5 posisi kontrol guru. Adalah penghukum, dia yang disebut tadi. Karena posisi kita sebagai guru penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, di sini saya ingin tanya dulu, Bu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Pak, mana yang bagusnya untuk kita terapkan gitu? Dari 5, menurut Ibu. Menurut Ibu apa, Bu? Manajer deh, Pak. Sebagai manajer ya, Bu ya? Iya, betul. Jawabannya adalah sebagai manajer. Kita dituntut sebagai manajer, tapi kenyataannya kita sebagai penghukum dan pemantau. Pemantau itu juga bisa. Next. Nah, untuk penghukum ini, contoh kasusnya siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas tadi. Penghukum itu contohnya adalah membersihkan WC atau mengambil sampah setiap jam pulang sekolah selama 3 hari. Itu contoh hukumannya. Itu yang biasa kita lakukan ya, Bu ya. Karena kita menganggap dengan mengambil sampah atau dengan itu kan positif. Ternyata hukuman itu memang besar dampaknya. Itu tadi bisa terhadap psikis anak, karena itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan hukuman itu. Terus membuat merasa bersalah. Itu membuat rasa bersalah itu arti kita mengiba kepada anak. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Berarti kita mengibah. Berarti kita merasa dia itu, dengan kita berkata seperti itu, anak itu merasa bersalah. Nah, itu dia. Yang next, yang ketiga, sebagai
Nah, di sini mungkin kalau untuk posisi kontrol kita sebagai teman, kita merasa kita harus sebagai teman, tapi posisi kontrol sebagai teman ini Bu tidak merupakan posisi kontrol yang tidak bagus juga, karena nanti kalau kita terapkan posisi kontrol sebagai teman, anak tersebut akan hilang rasa hormatnya kepada kita. Jadi untuk kontrol sebagai teman ini juga tidak bagus terapkan. Contohnya, ayo dong ikutin aturan sekolah, terus tolong Bapak Ibu ya sekali ini. Terus ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kan seperti kawan besok jangan lena. Kan gitu ya Bu ya. Jadi posisi kontrol ini sebetulnya untuk siswa bisa lebih nurut gitu. Tapi nanti kalau kita terapkan posisi kontrol sebagai teman, anak itu akan ini teman dia. Terus yang keempat sebagai pemantau. Ini kata Ibu tadi. Sebagai pemantau ini yaitu kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu kan konsekuensinya. Ini tadi membuat kesepakatan kelas, jadi kita tinggal memantau. Nah, kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, kita tinggal memantau. Anak tadi tidak merasa nyaman jadinya, dia merasa terikat, tidak bebas dia. Apa-apa mau dikerjakan dia merasa terikat. Itu. Terus setelah keluar main kamu siapkan tugasmu. Nah, itu sebagai pemantau. Next, terakhir yaitu manajer. Manajer. Nah, kalau sebagai manajer untuk kasus siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas, kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu Bu. Kira-kira kita panggil ya. Kira-kira kamu Ibu panggil atau Bapak panggil ke kantor ini, atau Ibu panggil Bapak panggil ke depan, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Ditanya dulu. Kalau dia tahu, berarti dia sudah menyadari. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita nggak harus langsung menjudge, ditanya, digali dulu. Nanti anak itu akan menemukan sendiri masalahnya. Oke, next. Nah, di sini kita ditanya, posisi kontrol seperti apakah aku? Terus yang ini saya mau tanya dulu Bu. Tadi kan posisi kontrol ada 5. Yang pertama hukuman, teman, ada manajer, ada pemantau. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira termasuk posisi kontrol yang mana Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, penghukum, pemantau. Membuat kesalahan. Merasa bersalah. Posisi kontrol ada 5. Coba bisa di-track dulu belakang Ibu. Kita tengok lagi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan terakhir manajer. Sini kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira pembuat rasa bersalah. Oke, kalau Ibu teman, ya. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu ini adalah pembuat rasa bersalah Bu. Iya, Ibu kecewa dengan kamu. Jadi dia merasa bersalah. Sebelumnya dia merasa ibunya perhatian, tapi tiba-tiba ibu itu kecewa. Jadi dia merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa posisi kontrolnya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ya Bu ya. Iya. Terus next, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Ya, manajer. Terus, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, pemantau. Berarti Bu, alhamdulillah sudah paham ya Bu ya. Mana yang pemantau, mana yang manajer, dan mana yang sebagai hukuman. Oke, next. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini kita akan gali sedikit. Next.
Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada beberapa poin, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Jadi diharapkan kita melibatkan orang tua murid, Bu, dalam membuat keyakinan kelas ini. Oke, next. Nah, di sini ini dia segitiga restitusi yang akan insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Kita ganti lagi hukuman tadi dengan restitusi. Jangan ada lagi kita menggunakan hukuman untuk anak-anak kita. Berikutnya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya restitusi ini, anak itu diminta mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Adapun segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya yang pertama, sebelum kita mencari masalahnya, kita tanya dulu. Itu kita stabilkan. Misalkan anak itu sedang emosi, ya Bu, ada emosi sedang berkelahi, kita panggil, kita tenangkan dia dulu. Jangan langsung kamu ini berkelahi aja, kelahi aja. Jadi kita tidak ada menenangkan. Selama ini, karena memang selama ini seperti itu ya Bu ya, kita terapkan terhadap anak karena kita ikutan emosi jadinya kan dengan tingkah laku anak. Jadi untuk kedepannya mari sama-sama kita ubah, kita stabilkan dulu. Kita stabilkan, kenapa nak? Kenapa? Pokoknya kita stabilkan dulu emosinya. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, ditanya, kenapa berkelahi tadi? Itu kan nggak boleh. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Memang semua orang bisa marah. Kita bawa sama diri kita dulu. Nah, itu terakhir. Menstabilkan identitas. Nih ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, kesalahan itu pasti semua saja dari manusia. Oke, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi seperti itu, seperti anak. Jadi kita bawa dulu ke diri kita, nanti baru sama anak. Oke, next. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan tindakan ini. Awak tanya gak Bu, abis melakukan itu, abis ketingginya. Jadi ditanya dulu latar belakangnya. Oke, next. Menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang harus kita tanyakan kepada anak untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas. Oke, next. Nah, ini contohnya waktu saya restitusi Pudan, bisa dilihat di YouTube. Oke, next. Nah, penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, dan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Jadi itulah presentasi saya hari ini tentang bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana cara kita mengubah lagi mindset kita dari hukuman ke restitusi agar nanti siswa kita bisa menciptakan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri dan bisa menjadi dirinya sendiri, baik untuk diri sendiri maupun di masyarakat nantinya. Oke, demikian. Kalau seandainya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita bahas bersama hari ini. Kira-kira ada Pak? Ibu, pertanyaan? Pas? Iyalah, oke, terima kasih saya ucapkan atas waktu Bapak dan Ibu berikan. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa menerapkan hal-hal yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan sekolah kita kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan anak-anak bermandiri sesuai dengan profil Pancasila yang mempunyai 6 tahapan tadi ya. Oke, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum